Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali untuk menjelaskan materi presentasi hasil tugas akhir dari mata kuliah manajemen kualitas layanan, yaitu objek yang saya analisis, yaitu jasa jahit dari Vivi Taylor, di mana jasa jahit Vivi Taylor ini bertempat di Kelampang Barat, Pamekasan. Sedikit penjelasan dari latar belakang jasa jahit Vivi Taylor ini, di mana merupakan jasa jahit pakaian wanita, seragam, busana muslim, sampai pakaian adat, dan di mana pelanggannya itu mayoritas warga sekitar yang memang sudah berlangganan. Dari hasil wawancara dan observasi, ada 3 masalah utama. Yang pertama yaitu pesanan sering terlambat saat sedang musim ramai. Yang kedua yaitu pencatatan masih menggunakan secara manual. Dan yang ketiga yaitu pelanggan harus mengkonfirmasi terlebih dahulu soal status jahitnya, progresnya. Dimana tujuan dari analisis sederhana ini, saya ingin melihat kualitas layanan Vivi Taylor ini menggunakan metode SafeQual, dimana untuk mengecek sejauh mana nilai Islam diterapkan dan evaluasi pemakaian TI dan bikin rekomendasi perbaikan yang realistis. Kemudian ada analisis etika. Kemudian dari sisi etika, Vivi Taylor ini sebenarnya sudah lumayan. Pemiliknya juga komunikatif, harga yang ditawarkan juga ramah di kantong. Namun kalau bicara soal amanah, Vivi Taylor ini masih kurang, apalagi saat orderan sedang menumpuk. Maka dari itu, untuk dari sisi tabayun, pemilik ini sudah cukup baik. Namun, kalau ada komplain, dia mendengarkan, kemudian menjelaskan penyebabnya, kemudian dan meminta maaf kalau memang salah dari pihak penjahit. Sekarang apabila kita lihat dari sisi teknologi, saat ini Vivi Taylor belum menggunakan sistem apapun. Semua data masih ditulis secara manual, kemudian komunikasi hanya lewat WA pribadi. Sebenarnya ini bisa ditingkatkan tanpa harus ribet dan juga mahal. Rekomendasinya ada 4. Yang pertama adalah Google Sheet, di mana untuk mencatat data pelanggan dan juga pesanan. Kemudian ada yang namanya simpan ukuran pelanggan secara digital biar nggak hilang. Kemudian bermigrasi ke WhatsApp Business karena pemilik masih menggunakan WA biasanya. Kemudian membuat sistem status pesanan sederhana, misal proses potong atau proses jahit atau siap ambil. Dengan langkah ini tentunya administrasi dari Vivi Taylor ini jadi lebih rapi dan meminimalisir risiko kesalahan. Dilihat dari kacamata SafeQual untuk menilai kualitas layanan dari jasa jahit Vivi Taylor ini, yang pertama ada tangible, di mana tempat kerjanya bersih, alat jahitnya lengkap, juga terawat, hasil jahitannya juga rapi, dan juga sudah oke. Kemudian di reliability, hasil jahitannya itu sudah sesuai, namun ketepatan waktunya itu masih menjadi masalah utama. Kemudian di bagian responsiveness, yaitu respon pelanggan lewat chat dan tatap muka ini cukup cepat, dan assurance atau jaminan di mana pelanggan percaya sama hasil kerja pemilik. Dan kalau ada salah, pemilik ini bertanggung jawab. Kemudian di empati. Dan di empati ini justru menjadi nilai plus karena pemiliknya ramah, sopan, dan komunikasinya sangat kekeluargaan. Nah, jika dilihat dari analisis gap, terlihat jelas kalau dimensi reliability-nya ini nilainya negatif. Harapan pelanggan untuk dapat baju tepat waktu belum terpenuhi. Sebaliknya, di empati terdapat sisi positif di mana pelanggan merasa dihargai dan nyaman saat berkomunikasi. Nah, untuk menutup gap atau celah, saya mengusulkan untuk beberapa strategi service recovery. Yang pertama yaitu kasih estimasi waktu yang jujur di awal. Kemudian kalau telat, sampaikan permintaan maaf, kemudian beri diskon 10% kalau lebih dari 3 hari keterlambatannya. Kemudian ada gratis perbaikan kalau ada kesalahan ukuran dari penjahit. Intinya, Vivi Taylor ini udah memiliki pelayanan yang cukup baik di sisi empati, jaminan, dan daya tanggap. Namun, dari ketepatan waktu masih jadi pekerjaan utama, PR utama. Dan dengan digitalisasi sederhana seperti Google Sheets, WhatsApp Business, dan ditambah penerapan dari service recovery dapat menguatkan nilai amanah. Dan saya yakin kualitas layanan bisa naik dan loyalitas pelanggan bisa lebih terjaga. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.